Cari kerja emang susah, tapi apakah lu akan menyalahkan pemberi kerjanya, atau ekonomi yang sedang jelek, atau justru lu evaluasi diri? Jangan-jangan gue yang kurang bisa mempresentasikan diri dengan baik. Karena teman-teman, gue punya production dan gue juga pernah kerja di kantor orang sebagai head media. Sering banget gue ketemu orang yang sebenarnya jago, tapi kita nggak pilih, cuma gara-gara portonya susah dibaca dan berantakan. Tonton video ini sampai habis karena gue nggak mau itu terjadi kepada lu. Kita hari ini akan belajar bagaimana cara membuat portofolio yang ATS friendly, tapi juga stand out di mata HR. Karena porto yang bagus itu bukan cuma sekedar bagus di desain, tapi juga efisien dalam menyampaikan kompetensi kita. Jadi apa sih yang bikin lu nggak keterima kerja? Tentunya ada banyak faktor, tapi gue ngeliat ada pattern yang sama yang diulang oleh banyak orang. Yang pertama, mereka apply kerja tapi cuma ngirim CV, terutama untuk posisi kreatif. Teman-teman harus tahu ya, semua orang tuh bikin ATS friendly, ATS optimized CV. Tapi lo tahu nggak, cara kerja ATS ini sebenarnya tuh untuk filter awal aja, bukan untuk mereka memilih orang. Jadi nanti perusahaan tuh bisa set filter by keyword matching, bisa by kampus lulusan mana, by GPA-nya berapa. Nah nanti mereka auto filter, tapi nanti tetap ada HR atau orang yang secara manual untuk menginterview lu atau memberikan lu ke tahap selanjutnya gitu loh. Nah apalagi kalau misalkan lu lagi apply posisi kayak marketing, videografi, graphic design, atau pekerjaan kreatif lainnya. Tentunya intangible value seperti skill, taste, dan kualitas itu nggak bisa dinilai dari tulisan atau dari sistem ATS gitu loh. Let's say perusahaan cuma bolehin lu untuk submit CV-nya doang. Biasanya orang kasih bitly portofolionya ya. Tapi setelah gua klik, ada pattern kesalahan kedua banyak orang, yaitu poor readability. Porto yang susah dibaca dan berantakannya minta ampun. Yang mana kita akan belajar cara bikin portonya itu sekarang. Bagi teman-teman di sini yang belum punya CV yang ATS Optimize, kalian bisa download template CV ATS Optimize gua, nanti gua kasih linknya di deskripsi. Tapi sekarang kita akan belajar cara bikin porto yang mudah dibaca dan efisien. Oke, yang pertama kita masuk ke cover page. Ini adalah first impression terpenting karena ini adalah page pertama yang nanti akan HR buka. Ini tempat untuk memperkenalkan diri ya, untuk basic info seperti nama, umur, domisili, WhatsApp, dan email. Kalau nama lu susah disebut, bisa lu kasih surname di sini, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kesalahan yang orang sering lakukan di cover page ini adalah fotonya justru. Fotonya yang kurang bagus. Gimana sih contoh foto yang kurang bagus? Nih, contohnya kayak gini. Dan ini contoh yang bagus. Jadi lu sebenarnya nggak perlu kok pakai jas atau lu sampai foto ke studio yang niat gitu loh. Yang penting foto lu tuh mukanya kelihatan jelas. Terus lu hadap kamera, lu senyum. Karena lagi-lagi ini first impression yang sangat penting. Ntar ada lagi nih yang bilang di komen, wah yang penting kan ganteng atau cantik udah pasti aman kak. Menurut gue ini enggak. Karena perusahaan tuh cuma peduli lu bisa kerja atau enggak orangnya. Kecuali lu apply kerja yang memang perlu interaction sama customer ya. Biasanya kayak sales atau customer relation, ya mungkin penampilan jadi salah satu kriteria. Tapi itu cuma salah satu, bukan segalanya gitu. Selain fotonya, banyak juga orang yang kurang bisa menata tulisan dengan baik. Jadi kayaknya itu banyak orang yang belum mengerti font hierarki dan reading pattern. Ini yang biasanya orang UI atau UX itu bikin menggunakan ini ya untuk optimize landing page mereka supaya convert. Nah ini adalah landasan utama yang bikin portfolio kelihatan bagus atau berantakan. Font heading tuh harus lebih gede dari yang lain. Itu udah basic knowledge banget. Dan pilih jenis font tuh yang mudah dibaca dan terkesan modern ya. Biasanya yang berjenis sans serif. Pakai fontnya tuh yang netral aja dan modern. Contohnya lu bisa pakai Helvetica, lu bisa pakai Inter atau Arial. Kalau lu mau kayak Apple gitu lu bisa pakai Inter. Tapi hindari pakai font yang condense. Contohnya yang kayak gini. Coba deh lu bayangin lu jadi HR-nya gitu. Lu bingung kan? Lu mesti ngeliat yang mana. Karena manusia tuh emang punya tendensi untuk membaca dengan reading pattern tertentu gitu loh. Lu bisa pause video ini ya untuk screenshot kalau lu perlu, siapa tahu lu butuh, supaya porto lu nanti mudah dibaca dan punya readability yang bagus. Di bawah nama ada professional summary. Anggap ini seperti short pitch tentang lu siapa. Bisa background lu, bisa karir lu tentang apa. Kalau bingung mesti nulis apa, lu bisa coba pakai template yang gua pakai di sini. Atau bisa juga lu curhat dulu ke ChatGPT tentang karir lu atau history lu gimana. Terus suruh dia bikinin professional summary. Lalu di bawahnya ada contact info. Ini yang banyak orang salah cara kasih contact info. Karena biasanya orang cuma kasih nomor WhatsApp, terus link dan email. Tapi nggak ada yang bisa dipencet. Jadi
HR tuh sering harus copy paste atau lu ngetik satu-satu di HP-nya. Nah, lu tuh harus bikin diri lu segampang mungkin untuk di reach out. Sama kayak kita jualan barang gitu kan. Segampang mungkin untuk bisa dibeli, bisa dipencet di keranjang kuning, diskonnya banyak, ongkirnya gratis. Bikin ini sebagai link yang bisa dipencet. Misalnya lu kasih link LinkedIn gitu ya di sini. Kalau di Canva, lu tinggal pencet Ctrl K. Jadi nanti teksnya itu berisi link, atau lu bisa pakai di Word atau Google Docs tuh ya kayak URL atau permalink ya namanya, gue lupa. Nah, terus buat email gimana caranya biar bisa diklik? Lu bikin link mail to. Nah, lu bisa cari Google mail to generator. Buat WhatsApp juga bisa, lu cari WhatsApp link generator, itu udah banyak banget. Terus lu bikin ini underline dan warnanya biru. Jadi ini bentuknya kelihatan seperti link yang memang bisa dipencet gitu loh. Nah, ini contohnya kalau misalnya gue pencet. Jadi langsung masuk ke WhatsApp-nya. Lu sangat mudah di reach out. Oke, terus abis itu ada formal education. Nah, ini lu bisa masukin tahun dan kuliah di mana, bisa juga taruh GPA lu di situ dan lulusan apa. Kalau GPA sebenarnya kalau misalnya GPA lu jelek atau lu nggak mau taruh ya nggak apa-apa, tapi biasanya ada perusahaan yang beberapa tuh minta ya. Jadi kalau ini menyesuaikan aja. Terus ada skill bekerja. Nah, ini yang mau gue bahas penting. Karena skill ini lu jangan masukin hal-hal basic kayak skillnya Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel. Aduh, emang zaman sekarang lu harus bisa gitu loh. Jadi jangan kasih skill kayak gitu. Apalagi gue masih sering banget ya skill di CV itu pakai bintang, rating bintang, atau pakai yang paling sering progress bar. Nah, itu buat apa sih itu? Kasih skill yang memang niche ke industri yang lo apply. Contohnya lo bisa kasih kayak gini cara presentasiin skill lo. Nah, ini kan lebih enak, kelihatannya kayak software apapun, apa aja yang lo pakai sehari-hari dalam membuat creative work lo, digital marketing lo, web dev lo. Kalau misalkan lo punya multiple skill kayak gini, kalau lo tahu ini istilahnya tech stack ya. Jadi tech stack lo apa gitu. Ini adalah software dan teknologi yang gue pakai sehari-hari untuk beroperasi gitu. Lalu ada experience di sini. Experience ini sebenarnya nggak terlalu penting untuk ditaruh selengkap itu, karena nanti kita kan bakal kirim CV ATS juga, resume ATS juga di bawah. Jadi masukin ini untuk yang paling recent atau yang paling penting aja, atau bisa juga lu ganti dengan awards kalau misalkan lu punya. Oke, sekarang setelah cover page, saatnya kita masuk ke halaman portofolio. Dari ribuan CV dan portofolio yang gue lihat, ternyata masih banyak banget orang yang cuma kirim porto pakai link Google Drive. Ada yang kasih link Google Drive, ada yang kasih video random di attachment email. Bayangin lu jadi HR nih, terus dia lagi buka link email lu telah sekian 200 email yang mereka buka. Pasti pencet juga videonya, dia bingung klik yang mana. Terus pasti klik juga ternyata bukan video yang paling bagus yang lu punya. Akhirnya jelek nih orang. Paling sering tuh foldernya banyak, terus namanya juga nama foldernya nama klien gitu, nama coffee shop nggak jelas gitu. Dan ini banyak ya teman-teman, jadi nggak sedikit gitu loh, banyak banget yang kayak gini. Makanya gue bikin video YouTube ini karena gue concern kayak gimana caranya lu bisa dapet kerja gitu loh. Nah, caranya gini, ada dua opsi ya. Satu, lu mau tetap pakai link Google Drive, lu males bikin kayak gini ya silahkan. Tapi make sure kasih nama foldernya itu bukan nama klien. Menurut gue, lu bisa kasih nama dengan angka. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan nomor 1 itu dimulai dari project mana yang lu mau orang itu lihat duluan. Bisa juga lu kasih tulis kayak see this first gitu kan, masih lebih ngedirect gitu loh. Tidaknya kasih aja 5 yang paling bagus gitu. Jadi orang klik random pun, HR-nya klik random pun semuanya bagus. Nah, kekurangannya untuk lu kasih link Google Drive sebagai porto, itu lu bisa lihat kayak gini ya. Ini thumbnail drive itu random dan kecil. Ini kayak lu nonton YouTube gitu loh. Lu bakal pilih tonton thumbnailnya yang menarik dan title-nya menarik kan. Nah, HR juga lihat porto tuh kayak gitu. Lu harus direct HR-nya lihat yang mana. Dan ini bisa di-achieve dengan lebih baik dengan opsi kedua, yaitu lu bikin porto PDF kayak gini. Jadi setelah cover page, porto page kedua itu adalah porto terbaru atau yang terkeren dulu. Karena lagi-lagi ini termasuk first impression. Bahkan kalau lu perlu kasih tanda 2025 gitu di judul project sebagai time signal dan relevansi. Jadi mau lu videographer, mau lu graphic designer, mau lu web developer atau apapun, desain dan bentuknya mungkin bisa beda, menyesuaikan kreativitas lu. Tapi apa yang harus ada di dalam sini itu tetap sama, yaitu judul, deskripsi, dan key contribution. Ingat ya teman-teman, HR tuh perlu membaca ribuan porto. Jadi mereka tuh cuma baca porto lu sekilas gitu. Mereka nggak punya waktu untuk mengerti secara detail project lu apa, ini kliennya siapa, dan lain-lain. Yang mereka peduli adalah apa kontribusi lu di situ, atau apa results-nya yang ada di project ini. Lu bisa masukin dalam bentuk poin seperti key contribution ataupun results.
Nah, desain portofolio secara overall itu juga harus relevan. Bukan yang paling keren gue bilang. Karena setiap tahun estetika desain tuh pasti berubah kan. Kayak 2000 tuh Frutiger Aero kalau di TikTok ya, itu kayak Windows XP. Terus tahun 2020 orang pada suka Montserrat. Terus sekarang overuse, orang-orang mulai cenderung ke arah-arah Apple design seperti liquid glass. Terus pakai fontnya yang lagi ngetren Helvetica. Lu sebenarnya nggak perlu bikin porto dari nol kayak gini ya. Karena gue udah siapin template portofolio kerja yang bisa langsung lu download dan lu edit. Jadi template ini udah didesain dengan memperhatikan reading pattern, font hierarki, dan juga banyak style yang tersedia. Lu bisa pilih, cocok untuk semua freelance kreatif. Mau graphic designer, videographer, motion graphic, web developer, semuanya bisa pakai template ini. Dan yang paling penting, ini sangat gampang diedit. Karena ini adalah template Canva. Jadi lu nggak perlu bisa software-software susah kayak Photoshop atau Illustrator. Cukup bisa pakai Canva aja. Ini template porto yang sudah backtested. Dan porto ini sudah dipakai banyak orang dan sekarang sudah keterima di pekerjaannya masing-masing. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah sekarang gue akan kasih tahu rahasia yang bikin lu stand out saat lu apply kerja. Namanya trust signal. Jadi trust signal ini adalah teknik untuk menggunakan elemen-elemen yang familiar dengan industri kita. Apa sih trust signal yang gue maksud? Nih contohnya kayak gini. Bayangin lu HR, terus lu mau hire orang. Ada porto A dan porto B. Lu lagi nyari editor. Porto mana yang lu pencet? Contoh lain lagi. Lu lagi nyari graphic design. Porto mana yang bakal lu pencet? A atau B? Dan bayangin sekarang lu lagi cari motion graphic. Porto mana yang lu pencet? A atau B? Gue yakin lo pasti cenderung memilih porto B di semua posisi tersebut kan. Ini karena trust signal yang orang pakai itu sesuai dengan industrinya. Karena seringkali orang yang hiring dan memilih siapa yang dipilih itu juga sama-sama graphic designer atau sama-sama editor. Jadi mereka sama-sama pekerja kreatif yang top di perusahaannya dan punya skill yang lebih bagus dari kita. Makanya mereka ditunjuk untuk memilih tim, memilih applicant mana nih yang punya skill yang bagus menurut lu. Karena yang hire juga harus tahu taste atau skill seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, lu editor, lu bisa tunjukin before atau after edit. Trust signalnya ya screenshot timeline editing lu, contohnya kayak gini. Contoh lain lagi, graphic designer. Trust signalnya apa? Lu bisa tunjukin logo dengan grid, golden ratio, color palette. Jadi trust signalnya adalah brand guideline ini. Lu web designer, lu bisa tunjukin wireframe di Figma. Final UI-nya kayak gimana. Kalau videographer biasanya apa? Lu bisa tunjukin storyboard, gear, behind the scene-nya. Kalau SEO copywriter, lu bisa tunjukin Google Search Console. Kalau lu content marketing, biasanya cari kerja di agency dan perlu bikin TikTok. Nah, lu bisa tunjukin caranya pakai mockup HP kayak gini. Terus lu bisa bedain sesuai tipe videonya apa yang lu bikin. Organic, UGC, ads. Taruh juga matriks-matriks penting yang mengukur performa lu, seperti views dan engagement rate. Biasanya metrik utama ya udah pasti view. Nah, lu pasti cantumin di situ. Dengan begini lu nggak cuma nunjukin skill, tapi lu menunjukkan cara lu berpikir. Karena nggak semua orang bisa tuangkan itu dalam sebuah portofolio. Dan kalau lu berhasil menunjukkan cara lu berpikir dalam sebuah portofolio, lu udah pasti stand out. Contohnya maksud gue kayak gini ya. Ini punya salah satu applicants dulu. Menurut gue ini bagus banget karena ya nggak tahu ya bagus aja karena nggak banyak orang yang bisa nunjukin kayak gini gitu loh. Porto yang paling terbaru dan paling keren tuh kan taruh di slide sendiri tadi ya. Tapi project lu yang second atau third best compile dalam satu slide. Ingat, SR kita cuman skimming sekilas, dia perlu ngelihat 1000 porto lainnya. Jadi jangan dibebani lah dengan 10 halaman. Cukup mungkin 4 atau 5 lah. Tapi yang benar-benar kita seleksi dengan baik. Ini juga berguna untuk menjaga file size-nya nanti bakal tetap kecil. Karena beberapa platform seperti LinkedIn itu punya maksimal file size yang diupload tuh 2 MB doang contohnya. Lalu ada slide case study. Ini opsional ya, karena nggak selalu bisa di-apply. Tapi biasanya kalau lu pekerjaannya bisa di-track impact-nya atau performance-nya kayak digital marketing. Atau contohnya kayak content marketing, lu bikin video ada yang viral nih. Dan ternyata video itu naikin omset perusahaan itu di bulan itu 300%. Nah, lu bisa tunjukin dalam bentuk case study kayak gini. Contoh lain lagi, anak-anak ads biasanya. Nah, lu bisa tunjukin kreatif seperti apa yang lu pakai, metode yang dipakai apa. Misalnya objektifnya goal, sales, conversion, awareness, gua nggak tahu. Alhasil lu bisa tunjukin dapat ROAS yang berapa dan sebagainya. Nah, ini contoh yang keren ya. Ini punya Dias Trisantana. Ini case study-nya menurut gua bagus. Ada research-nya dulu, ada analisanya dia, impact-nya kayak gimana. Jadi ini salah satu contoh untuk ngasih tunjuk otak lu tuh isinya apa gitu dengan menunjukkan kerangka berpikir dalam bentuk case study atau portofolio kayak gini. Nah, terakhir gabunginlah dengan CV dan ATS friendly tadi. Jadi untuk ngirim kayak gimana? Better di merge jadi satu file PDF dulu ya. Pakai Adobe Acrobat terus lu combine file kayak gini dan taruh CV ini tuh di belakang ya. CV yang tulisan ATS friendly ini taruh di bawah porto. Jadi biar di depan tuh tetap first impression lu yang porto kreatif dulu untuk bikin lo stand out. Tapi tetap ada CV ATS optimize di belakang supaya sistem ATS-nya in case dia pakai
itu tetap bisa melakukan keyword matching. Untuk nulis body email kayak gimana, sekarang semuanya sudah ada ChatGPT. Tapi menurut gua filenya itu cukup 2 aja. Sisanya kayak sertifikasi, terus sampai akta kelahiran, ijazah, KTP. Contohnya kayak gini ya. Nah ini nggak usah ya, karena ngapain juga kasih KTP ke orang gitu kan. Kecuali perusahaan minta. Nah, kalau dia minta pun jangan kirimnya kayak gini karena ini sangat-sangat berantakan. Selain berantakan, ini juga ngeganggu flow kita untuk ngedirect mata HR kita tadi. Mesti klik yang mana. Compile dulu di satu folder drive, jadi jangan langsung attach di email. Linknya lu edit aksesnya supaya bisa view, terus lu taruh linknya di email copy-nya. Nggak banyak sih, tapi tetap ada aja beberapa orang yang lupa untuk ubah akses dari restricted jadi view soalnya. Jadi jangan sampai lupa itu. Terus kita masuk ke bagian teknis ya. Ini sering diremehkan tapi sebenarnya sangat penting, karena yang pertama, jangan flatten PDF. Karena kalau lu flatten, link-link yang tadi kita bikin itu jadi nggak bisa diklik semua. Karena cara kerja flatten itu dia membuat PDF itu jadi satu single image. Yang kedua, kompres PDF pakai Adobe Acrobat atau bisa juga pakai website seperti I Love PDF. Kalau PDF foto kerja lu dikompres nih, terus ternyata filenya masih gede, terus nggak bisa lu submit. Lu bisa ganti dulu aset-aset foto-fotonya, image yang ada di dalam portfolio itu menjadi low res atau screenshot aja, supaya dia nggak makan data terlalu banyak. Lalu untuk file naming, ini juga penting. Gunakan format nama, role, portfolio 2025. Jadi CV lu gampang dicari by nama dan nggak ketumpuk sama CV-CV yang lain. Kayak gini. Nah sekarang lo udah ngerti cara bikin CV yang ATS optimized dan juga portofolio serta cara mengirimkannya. Tapi ingat, CV dan porto itu hanyalah sebuah marketing. Marketing bikin orang ngelirik, tapi produk yang bagus bikin orang membeli. Dan produk itu adalah diri lu sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum keterima kerja, jangan patah semangat, terus bagusin skill lu, belajar hal-hal baru, dan presentasikan kompetensimu, tunjukkan dengan portofolio yang bagus seperti ini. Cek template porto yang gue bikin supaya lu nggak buang waktu. Lu juga bisa download gratis template CV yang ATS optimized. Subscribe kalau mau bantu, dan see you in the next video.